Selamat datang Om Gunartoso. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah diundang ini sama Sama-sama. Om Akyat nih. Apa kabar? Baik, Sehat ya? sehat-sehat lah. Liburan kemana kemarin? Idul Fitri sini aja sudah. Sama. Sama. Makanya ada waktu nih kita buat kumpul buat Gitu podcast kan, ya. datang juga. Undangnya susah. Enggak juga. Waktunya sempit. Nah, kali ini kita mau berbicara tentang fotografi. Oke. Karena Om Gunarto lebih ke arah ke landscape fotografi. Ya. Jadi nanti kita akan berbicaranya arahnya ke sana. Ya. Gitu. Ya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu pengalaman Om Gunarto selama motret. Jadi awalnya tuh bagaimana, terus kenapa bisa tiba-tiba kok masuknya ke landscape fotografi gitu loh. Apa memang suka alam ataukah seperti apalah kira-kira? Ya. Hmm. Oke, awalnya itu sebenarnya waktu aku belajar otodidak fotografi itu sekitar tahun 2010 atau 11 ya. 2010 Ya, 11-an memang ya. ajakan teman sebenarnya. Jadi waktu itu beli kamera lumayan nih lengkap. Makro ada, tele ada, lens wide ada. Oh, Ya. baru nyoba udah punya Udah, lengkap juga? karena ngikut teman, diracunin sama Ada teman, kompornya ya? kompor, beli ini, oke lah, Heeh. gitu kan. Udah, nah waktu pertama terjun, saya sempat di makro, ya sekitar 2 tahun lah ya. Iya. Nah, lumayan suka tuh, jadi kelilingnya setiap hari makroan aja di Tiap depan hari rumah. Tiap hari dulu rata-rata, dulu belajar kan masih semangat otodidak kan, jadi kita proses, motret bagus, wah jadi semangat tuh. Oh, Nah, berarti jadi Om Gunarto ini tipe orang yang sabar. Karena lumayan makro, cukup. makro ini butuh kesabaran yang tinggi. Betul, ya pastinya. Nah, setelah itu ya sempat sih cobain genre model, ikut-ikut teman, hunting model bareng, dengan harapan bisa belajar pencahayaan supaya bisa buat motret keluarga lah ya paling nggak minimal kan. Betul. Nah, setelah itu tahun sekitar ya dari 3 tahun itu nggak sengaja ke Pontianak. Oh. Sebenarnya mau belajar makro sama teman. Oh, iya. Nah, di sana pas nyobain landscape, kok asik gitu loh. Terus kayaknya enak gitu loh. Ya udah semenjak itu udah mulai langsung pulang beli filter. Tadinya belum ada tuh. Iya. Beli filter sama perlengkapan landscape. Nah, udah mulai dari situ start awal-awal gitu. Travel sambil tapi utamanya di landscape. Nah, terutama di sunrise, sunset. Tapi dulu traveling juga maksudnya awal-awal belajar juga. Kalau makro masih banyak kan di dalam kota. Di sekitar dekat rumah. Ya sama paling ke Bogor biasanya kan ada oke, karena ada serangga-serangga yang unik kan. Iya. Nah, tapi setelah dari situ traveling ya sudah mulai Sawarna, biasanya cari yang deket dulu kan. Iya. Sawarna, situ gunung gitu kan, Betul. Anyer. Nah, paling jauh paling dulu misalnya Bandung gitu kan. Sendirian tuh atau udah Ada ada teman grup ya? dulu. Oh. Dulu sebenarnya kebetulan ada beberapa teman, ada sekitar awalnya tuh 6-7 orang yang passion-nya sama gitu loh, mau. Gitu ya. Jadi kita sharing cost, belajar berangkat bareng, motret bareng, ya kan. Nah, pernah juga sih beberapa kali ikut travel trip IO dari teman-teman gitu kan. Iya. Nah, udah dari situ ya belajar improve ya mau nggak mau terakhir ya kita udah coba sendiri akhirnya gitu. Iya. Misalnya kita mau ke Jawa Timur, Bromo, ya udah kita berangkat sendiri gitu Jadi kan. rent sendiri ya. Rent sendiri ya. Dengan grup yang sama atau udah berangkat sendiri? Sama dengan grup yang sama. Cuman kadang-kadang kan ada 5 orang, kadang-kadang pernah 3 orang, 4 orang. Jadi tergantung ada yang si A nggak bisa ikut, si B misalnya nggak bisa ikut. Jadi tapi paling nggak orangnya kurang lebih itu aja. Itu aja ya. Ya. Nah, kenapa Om Gunarto benar-benar suka landscape? Apa sih yang bikin sukanya tuh apa? Yang pasti satu udaranya ya. Kalau kita ngomong landscape bangun pagi, udaranya kita itu kan bersih. Iya, betul. Nah, kedua udah pasti view-nya. Oke. Ya kan kita dapat bener-bener selama ini kan kalau kita nggak main sunrise bangunnya siang, matahari ini kan. Nah, kalau kita bangun pagi itu dari pertama kita gelap gitu kan. Kita ngomong gelap total, tiba ke suatu tempat yang kita nggak tahu gelap total, pikir tempat kayak apa nih gitu kan. Iya, betul. Dari situ mulai sunrise, terang, ternyata luar biasa pemandangannya. Dari situ jadi kita ngerasanya amazed gitu loh. Jadi kan dengan keindahan alam. Nah, di Indonesia pun ternyata juga begitu. Iya, benar. Alamnya sangat indah gitu kan. Makanya dari situ ya sudah semangat. Jadi kalau kita hunting tujuan utamanya adalah di sunrise. Mau start kita dari sunrise, lanjut ke daylight kalau masih memungkinkan, masih asik, masih bagus di foto. Nah, sunset dan berakhir biasanya di motret malam Milky Way. Itu. Jadi ya Sunsetnya nggak diambil juga? Ambil juga sunset. Sunset sampai Milky Way Milky sampai Way malam? kalau memang ada musimnya. Tapi kalau enggak ya berarti malam istirahat.
Malam istirahat ya. Nah, di samping itu juga ya kadang-kadang kita nggak mau rugi, kadang-kadang ada motret HI, human Iya interest, iya. atau pas kita ada acara budaya, yaitu Mhm. sekalian lah, Bonus lah itu ya. bonus. Nah, Mhm. ya travel kan mencakupnya ya landscape termasuk Iya, budaya, human betul interest, betul. kadang-kadang ya Mhm. street ataupun ya sambil belajar. Iya, Jadi mhm. saya berusaha ya kalau bisa ya semua genre saya bisa gitu loh. Betul betul betul. Karena Tapi fotografi itu kan pada luas. saat habis motret landscape terus motret human interest katakanlah gitu. Ya, Itu ada ngerasa perbedaan nggak sih? Oh, tadi biasa landscape sekarang dialihkan ke human misalnya. pastinya berbeda. Pada saat Mhm. kita landscape kan biasanya kan kita Mhm. sudah lebih lebih santai, Iya, rileks gitu loh, heeh. ya kan? Karena tempatnya luas, kita tinggal pakai lensa wide atau kita ganti tele, dan Mhm mhm. namanya alam, kita kan tidak bisa setup. Betul betul. Jadi kita Mhm. mengambil dengan apa yang kita lihat. Mhm Sedangkan pada mhm. saat kita ngomong HI, kita bisa kejar-kejaran nih, Iya iya. ya kan? Karena orangnya bergerak. Iya. Orang bergerak kita harus ngikutin gitu kan. Harus itu ngikutin harus gimana, low angle Mhm. atau dari depan segala macam kita kan Iya. harus mikir. Mhm Nah, mhm mhm. pastinya kalau motret HI ya lebih berat dibanding landscape sebenarnya. Kalau Sebenarnya ya. secara tantangan buat mendapatkan hasil, HI atau misalnya budaya atau itu lebih 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 buat saya Iya lebih susah gitulah ya iya, betul. dibanding motret landscape. Landscape ya. Jadi Betul, udah istilahnya keranjingan lah ya motret landscape betul. dan, siapa ya waktu itu yang merekomendasikan, "Oh, kalau motret landscape harus ada filter?" Ya pastinya dari teman. Dari teman? Heeh, teman. Jadi memang Mhm. ada beberapa teman yang dia udah punya dulu gitu kan, udah punya Oh, filter, jadi ada kompornya tetap ya? ada tetap ya kan. Oh, kalau pakai filter jadi Heeh, kita bisa istilahnya one shoot one shot, tanpa betul. kita bermain dengan misalnya stacking Mhm. atau blending kan. Oke, heeh Nah, heeh. jadi dengan satu filter itu misalnya satu Mhm 2 filter kita pasang, di mhm editing di Photoshop, naik shadow segala mhm macam, mhm. udah bisa dapat exposure yang udah Iya, balance gitu antara benar shadow, benar. highlight gitunya kan. Berapa Nah, banyak filter, Om? kalau awalnya itu saya cukup punya lengkap, misalnya kayak kita ngomong punya ND ND? ya, Mhm, ND kan biasanya kalau ND itu paling kan minimal 6 sampai 10. betul, heeh. Nah, kalau GND-nya ada 2 macam, Mhm, soft sama hard. hard, Nah, betul. biasanya dulu saya kalau beli kan satu paket ya, 0,3 satu stop, Mhm, 0,6, 0,9. iya benar, Begitu pula dengan GND yang hard-nya hard, sama kan. mhm, Nah, gitu. Tapi jadi, setelah lama-lama kita tahu ada, oh yang ini nggak kepake, ya iya sudah. Pada saat ganti ya nggak pakai, kita nggak perlu beli. iya iya, Nah, jadi benar benar, umumnya sekarang aku pakainya paling yang 2 stop, 3 stop, iya. maksimal 4 stop. Karena udah tahu ya gitu ya, jadi Betul. nggak perlu mendingan nggak usah dipakai atau nggak usah Nggak perlu, dibeli, ya betul. heeh. Dan apa namanya, sampai sekarang kan masih kan motor landscape? Masih Masih ya? masih sampai detik ini, malah sekarang semenjak pandemi mau Mhm nggak mau kan kita juga mencari aman, tidak mhm, interaksi dengan orang gitu iya, kan, heeh jaga heeh, jarak, mhm. malah lebih banyak ke landscape, mencari yang tempat yang sepi-sepi, sunyi, Lebih ya aman ya? lebih aman. Jadi 2 tahun ini saya masih rajin, tiap bulan saya masih hunting. Jadi waktu Oh, zamannya pandemi kita mhm masih lagi, eee, bener-bener lagi PPKM level 4 mhm. ya, saya masih lari Oh, gitu. masih jalan pada saat itu? Masih Oh. jalan terus. Saya di rumah, Nah, 2 tahun, makanya mekar. Ternyata iya. 2 tahun jalan terus ya? Jalan terus, jalan. Oke 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 Jadi oke. jalan tetap, tapi ya Heeh, paling lebih banyak ke landscape. Jadi oke. bener-bener landscape, Jadi 90%. 90% landscape Iya, landscape, semuanya. Oh, gitu. Makanya jadi sekarang nggak ada berhentinya berarti ya? nggak ada. Iya iya iya. Tapi, teman-teman grup juga masih masih jalan juga? Masih, cuman sekarang kan sudah mulai menyusut. Iya, Dulu ada sekitar 6, 7, 8 orang, ya lama-lama sekarang tinggal paling 2 atau 3 lah. iya Jadi itu teman-teman jalan sejati itu ya namanya. boleh katakan begitu, sama yang sudah sevisi, setidaknya udah Iya iya. sevisi Heeh heeh. juga kan, jadi ya pastinya lebih maksimal juga sih. Mhm Kalau menurut mhm. saya kan kalau kita fotografi terlalu banyak biasanya agak susah ya buat Mhm mencari mhm. angle-angle karena harus Mhm. berbagi dengan teman. Betul betul Nah, pada betul saat betul. dengan kita kalau lebih private, lebih Mhm. fokus lagi, akan lebih dapetin angle-nya, akan lebih, Betul, menurut saya lah heeh. akan lebih baik gitu loh. Iya iya. Nah, pada saat perjalanan belajar motret landscape-nya nih, Ya. ada nggak sih referensi-referensi, sebenarnya dari, misalnya dari website A atau dari si fotografer A ataukah dari temen referensinya? Kalau saya lebih preferensi memang selama ini lebih ke fotografer luar. Fotografer luar ya? Nah, karena kalau Mhm kalau menurut saya landscape orang luar negeri lebih no mhm. limit. Oke. Jadi nggak ada Heeh. saya nggak ada dibilang, "Wah ini foto editing lah, apa ini blending lah, ini manipulasi." Bagi saya
ya sudah hasil akhir buat saya ini kok bagus, ya oke bisa menjadi inspirasi gitu loh Iya dari iya iya. tone-nya, dari komposisinya, dari mungkin ada view-nya gitu kan, Iya kita iya, tetap jadi inspirasi. Oke Gitu, oke. di Jadi samping ya kalau mhm, ngomong website memang saya kebetulan ada main di onex.com. oke, Nah, di onex.com ya, sana. Jadi, heeh, sana juga banyak foto landscape luar mhm. negeri aku lihat juga cukup cukup buat saya itu cukup wow gitu loh. Bisa Jadi ya direkomendasikan buat teman-teman yang lain juga ya, untuk sebagai referensi gitu ya? ya Bisa ya bisa di onex bisa, gitu ya? heeh, bisa. Jadi Oke kita oke, banyak lihat foto-foto mhm, fotografer top lah dunia kalau saya benar banyak di benar, sana juga oke atau oke, mungkin di 500px sebenarnya juga ada kan. 500 px, oke, Ah, heeh betul. heeh. Nah, pada saat, sudah memutuskan lihat foto nih, mau foto misalnya fotografer luar ya, Ya. nah itu langsung mau nyoba atau masih mikir dulu, "Nih caranya gimana ya? Idenya seperti apa?" Ya pastinya pada saat kita ngelihat suatu foto orang, Mhm, kita akan lihat nih kan, oh dia kita lihat exposure-nya gimana ya kan, mhm, kemungkinan kita jadi kira ini ada manipulasinya enggak, atau iya ada iya, unsur ini atau memakai blending atau enggak mhm gitu kan. mhm mhm, Nah, jadi ya kita lihat sama tone-nya biasanya kita, oh tone-nya mhm, kok begini ya, mhm mhm, oh bagus juga. iya Kadang-kadang di iya, situ kita juga coba deh, belajar deh membuat tone yang paling enggak kan selama ini kalau kita ngelihat kalau Indonesia kan misalnya gini kan, tone-nya lebih ya itu-itu aja kan. Jadi monoton ya, ya lebih cenderung yang natural lah, iya kita iya, nggak bilang bener, itu kan mhm natural. Indonesia kan mhm, maunya begitu. iya Apalagi iya, kalau udah arahnya orang ke lomba, kita lari sedikitnya udah pasti dibilang udah dia udah color cast lah ini, pasti iya udah iya, pasti nggak akan bisa menang gitu loh. benar 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 Ya benar, jadi ya udah dari situ makanya saya pengen coba-coba. Nah, kadang-kadang udah coba ini tetap tapi unsur naturalnya saya berusaha selama ini saya juga, pertahankan. Jadi iya di iya, foto-foto saya juga walaupun saya ada satu 2 foto yang saya kadang-kadang tone-nya saya mainkan, mhm tapi mhm. sebagian besar tetap saya pertahanin tone yang naturalnya. Oke oke. Nah, berarti pada saat motret itu menggunakan filenya apa? RAW kah apa RAW, coba? Pasti RAW ya? harus RAW. Kenapa? Kalau ngomong RAW kan dia file mentah, Ya, secara heeh, dinamik range-nya itu masih luas. mhm Jadi kalau mhm, foto kita mau bahasa gampangnya, terlalu under, kadang kita mhm, motret kan cepat, "Wih iya, ternyata under." Nah mhm, kalau JPEG kita naikin exposure kan shadow-nya pasti secara detail berantakan. akan Iya rusak. iya, Tapi heeh, pada saat di RAW selama misalnya kita under 1, 2 stop, mhm, setahu pengalaman saya kita naikin mhm sampai mhm. misalnya dengan, eee eee, 3 exposure yang benar, misalnya mhm anggap naik 2 stop, mhm, detailnya masih bagus. iya. Nah, kalau Jadi kita naikin momen ditambahin warna ya, saturasi pun mhm, juga nggak akan langsung pecah gitu loh, iya iya, selama tidak berlebihan, oke. gitu Berarti sih. intinya untuk landscaper ini harus menggunakannya RAW berarti ya? Mutlak, Mutlak ya? kalau menurut saya harus wajib Kecuali dia mutlak. salah set file ya? Iya, JPEG ya betul, udah JPEG ya itu nangis-nangis udah itu aja. biasanya kalau itu akan sedikit ada penyesalan. Heeh, tapi pernah begitu? Enggak, Nggak pernah? karena Karena selama ini mhm, kalau kita memotret heeh? selalu saya cek dari Oh CF-nya, iya iya. file name-nya aja saya bisa kan rubah setiap Heeh saya heeh. maksudnya ke promo, Mhm. bro gitu kan. Jadi udah itu, Oh. jadi saya udah membiasakan hal-hal gitu. Iya 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 iya. Baterai kita cas semua sebelum Iya, oke oke. berangkat, 1, 2 hari sebelumnya kan. CF Mhm. kita kita juga udah dimasuk-masukin, Dan format nah semua dulu udah ya? semua. Jadi peralatan udah itu, jadi jarang Mhm. lah. Terus biasanya saya cek, belum pernah sih seumur-umur tiba-tiba, "Oh kok JPEG?" gitu kan. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi teman-teman ada yang pernah begitu juga? Grup saya enggak. Oh nggak ada? Berarti memang sudah didisiplinkan untuk seperti itu? Iya betul, biasanya udah ini Cek cek, jenis filenya? cek filenya dulu, terutama di itu RAW-nya itu penting kan. Iya iya, Karena betul kalau kita betul. udah sampai satu momen santai seharian baru sadarnya di malam pas pindah ke komputer, Iya itu nyeselnya bisa berbulan-bulan tuh. iya. Kalau apalagi kalau Heeh, hasil fotonya ternyata benar benar. bagus gitu. Apalagi kondisi pada saat itu lagi bagus-bagusnya ya? Iya, mau ngulang belum tentu bisa kan. Iya, betul betul. Namanya kalau motret bukan Iya konsep iya. kan begitu. Jadi sebenarnya kalau yang motret landscape ini harus benar-benar ini ya, teliti ya berarti ya? Harus. Teliti dari kameranya, terus Ya, dari apa namanya, memorinya, itu iya semuanya betul. harus teliti ya Ya gitu ya. equipment-nya misalnya Equipment-nya dari ya? kita ngomong ya, Mhm mhm. eee, filternya Iya harus iya. kita udah siapin, Oke oke, tripodnya jangan sampai ketinggalan gitu oke. kan. Berarti nggak pernah ketinggalan filter, ketinggalan Enggak apa, sama sekali equipment nggak pernah ketinggalan? enggak pernah. Kalau secara garis besar kalau yang hunting-an saya yang bener-bener yang luar Mhm nggak mhm. pernah Nggak pernah ketinggalan. Malah ketinggalan? cenderung saya kadang-kadang bawa apa, cadangan. Kayak tripod saya Oh, bisa bawa tuh kalau bisa itu bisa 2 atau 3. untuk apa itu bawa Kalau 2, 3 tiba-tiba trip? tripodnya nanti misalnya hilang atau patah atau rusak, Oh,
jadi ada cadangan Nah, gitu tetap ya. ada lah, kayak filter pun kan, terus kayak baterai segala macam kan kita harus ada, Iya semua iya, dicadangkan lah. cadangannya. Karena kan Berarti sekali jalan berapa ton itu? kalau sama mobil mungkin ya 1 ton lebih ya. Nah, biasanya kalau Heeh, lumayan, kalau saya kan mmm, masih DSLR iya, semua. heeh. Jadi itu saya pernah nimbang gitu, satu Mhm. tas isi penuh itu bisa sampai hampir 15 kilo. Waduh, bawa 1 karung beras. Iya betul. Nah jadi itu kalau kalau nggak ada porter Mhm mhm. lumayan, Iya lumayan iya, capek benar benar benar. Jadi gitu. memang equipment itu dibawa bukan untuk gaya-gayaan kan, Bukan, karena jadi memang untuk backup gitu, betul, seperti iya itu. tepat. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit pengalaman, apa namanya, susahnya motret landscape itu apa? Banyakan harapan palsu. Maksudnya harapan palsu Jadi gimana? kan kita kadang-kadang Mhm gini, oke tempat mhm baru, ya kan mhm, pertama, terus kan kita lihat foto orang kan, betul, wah tempat pantai A nih, wah mhm, fotonya bagus kan. iya iya Nah, pada saat kita ke sana, ternyata ya itu tidak sesuai dengan yang foto. Mungkin ada iya iya faktor-faktor ya mungkin dia editing iya penambahan atau penghilangan elemen. iya, Nah, yang kedua juga udah pasti cuaca. Jadi kan kita harapkan betul, kalau tahu landscape pasti kita akan berbicara cuaca. oke, Ya, kalau kita heeh, mau sunrise kalau bisa itu langitnya yang berwarna gitu bener kan. bener Atau kalau kita mau daylight maunya kalau bisa langitnya warnanya biru kan. bener Nah, bener, pasti harapan-harapan utamanya di situ. iya 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 Nah, iya, kenyataannya mendung, langitnya flat putih semua. Pasti kan akan ceritanya berbeda gitu iya kan iya, dengan yang kita awal sudah. Nah, di situ kalau saya biasanya yaitu akan mengulang. Jadi kalau saya belum mmm, didapat di spot itu, saya akan akan ngulang. kembali lagi? Bisa aja hari itu besoknya saya di situ lagi. Oke, di situ lagi. Kalau misalnya 3 hari itu mendung terus, pasti akan datang lagi sana? Nah, next kalau memang saya masih penasaran spot itu saya akan balik. Jadi kalau satu spot itu saya Oh, bisa sampai udah 10 kali tempat spot yang sama. iya Tapi iya dengan iya. pastinya dengan hasil foto yang Iya, berbeda betul gitu loh. betul. Harapannya ya Mhm berbeda dari mhm. komposisi, dari Mhm mhm. cuacanya gitu kan pastinya O gitu. oke oke. Berarti kalau misalnya kita di satu spot 3 hari, 4 hari nggak dapet-dapet, apa yang dilakuin? Berimprovisasi Improvisasi di tempat dengan itu? tempat itu. Di tempat Karena itu tempat juga? itu kan udah terlanjur kan, Ya kita kita dari udah situ datang pada ya? matahari ini ternyata Mhm. mataharinya nggak keluar atau Mhm langit mhm. jelek. Ya Oke kita oke. mencari, ya biasanya saya berimprovisasi dengan apa, mungkin bermain dengan long exposure Iya, betul. kan. Nah Mhm. itu kan bisa walaupun kadang foto pucet tapi kan masih mood-nya masih dapat, Bener atau bener. berimprovisasi dengan biasanya aku dengan black and white. Oke. Nah, Heeh. makanya semenjak, landscape saya banyak belajar gitu loh. Jadi dulu Mmm. kalau foto mendung-mendung, misalnya lagi Dengan kondisi langitnya ya? jelek gitu Heeh kan, heeh. misalnya motret laut, batu, ada air, ada misalnya kondisi langit yang mendung gumpal, Iya, ih mhm. kalau dibikin long exposure bagus juga. Nah, saya coba kan. Iya Ya coba aja semuanya trial and error gitu loh. iya iya Coba kita iya. edit ternyata, ih boleh Boleh juga. juga Nah, gitu ya? otomatis kan akan menambah satu pengalaman buat kita Benar gitu, benar bahwa benar. next kalau gini udah aku main long exposure. Nah, makanya Mmm. saya dari awal bilang kan, ND butuh gitu kan, dari GND, ND Iya butuh buat bermain long exposure. iya iya. Jadi kalau saya bilang landscape sebenarnya itu luas, nggak hanya kita Mhm. memotret misalnya harus langit cetar, enggak juga. Iya. Kalau dulu saya waktu belajar, saya Mhm. mengejarnya itu, Harus cetar. harus cetar, baru ada satu satu kepuasan gitu Iya loh. iya Karena iya. namanya orang awal kan asumsinya kalau cetar pasti landscape-nya bagus, Benar ya kan? benar Nah, dulu benar saya benar. berpikir begitu, tapi berjalannya waktu, Mhm. ya kita kan belajar juga, Iya. ternyata orang nggak cetar pun dengan ini pun, ih fotonya bagus juga ya. Mhm mhm mhm. Ya udah dari situ pun ya kita juga pelan-pelan mencoba dan Iya iya. ternyata cukup berhasil kalau buat di saya gitu. Mhm Jadi mhm. nggak ada ngomong kalau kita landscape, wah mataharinya jelek nih, terus udah langsung habis itu nggak motret, tetap motret gitu. Tapi Oke. gitu. Berarti intinya adalah kalau kita datang, kita udah berekspektasi tinggi di satu Mhm. tempat, luar biasa lah ini Iya tempat, betul. ternyata apa yang kita lihat, wah kok beda banget, sering begitu berarti kan? Sering Sering, sering. oke. Dan ternyata udah beda, udah gitu mendung, Iya betul. sering juga begitu ya? Sering, udah pasti. Apalagi kalau kita landscape di musim-musim hujan kan. Iya iya iya. Belum lagi mendung, habis Mhm. itu masih mendung, masih mending, masih bisa Iya iya, motret. Udah heeh. mendung gerimis. Nah udah kan, Udah itu susah. kuliner. Kuliner, Nah, berarti dengan kondisi apapun kalau kita sudah sampai, usahakan kita tetap motret. motret. Ya jangan sampai tidak berarti Tidak, ya? setidaknya kita Mhm, mencoba komposisi iya, dengan kondisi yang terbatas. betul betul, Nah, heeh, dengan harapan kita mhm, sudah mengenal tempat itu. iya iya, Pada saat kita punya kesempatan untuk balik,
Nah, kita udah tahu, oh komposisi ini gitu kan. Mhm. Ini. Jadi cepat pada saat dapat momen yang bagus, langit bagus, Mhm. udah kita akan bisa mendapatkan banyak komposisi karena udah tahu gitu loh spot-spotnya. Oke. Nah, itu dia kadang-kadang kan beberapa teman-teman gitu ya kalau udah tempatnya udah nggak bagus, udah males, Nah, mood-nya sudah hilang. iya betul, Pernah banyak. nggak Om Gun kira-kira mood-nya tiba-tiba hilang total, males motret, tapi udah nyampe sini pokoknya gua harus motret deh gitu? Pernah nggak? Pernah, Pernah tapi gitu? kadang-kadang kalau saya lagi bener-bener lihat mood-nya hilang, kayaknya kok nggak bagus, males nih. Pernah Ada begitu kan? temen kan, Oh iya, "Lu coba foto deh." Nah, dari situ dia motret, heeh "Coba heeh. lihat hasilnya." Wih, ternyata bagus juga, baru Iya kita iya. semangat ikut nyoba. Kadang-kadang kan Oh, tetap iya kita iya kan iya iya. nggak selamanya kita bisa akan mencari Berimajinasi ya? kadang-kadang Mhm. kita buntu pas Heeh lagi heeh. nggak mood segala Mhm macam, mhm. kita lagi males atau memang Mhm nggak nemu gitu mhm. kan Mhm mhm. komposisinya bagus. Kadang-kadang kan Mhm. bisa aja terinspirasi dari teman-teman. Iya, Nah, betul makanya kalau betul. kita punya teman, kita kalau sevisi kan enak. Fotomu lihat dong, oh begini, oh iya angle-nya ini bagus. Nah, ini kita juga bisa saling Iya, belajar gitu betul loh. betul betul Jadi nggak betul. selamanya yang kita ini ngerasanya oh paling bagus, enggak. Jadi Iya foto iya. teman-teman pun banyak yang bagus, jadi inspirasi buat kita juga nantinya. Penyemangat lah jadinya. Penyemangat, betul betul. Tapi berarti memang nggak selalu ya mood seseorang fotografer itu selalu mood terus ya? Oh iya, nggak selalu. Nggak selalu Banyak ya? gitu kan. Kita Mhm. kadang kan capek, kurang Iya. tidur. Iya Ya betul. kan, Udah 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 kurang udah pasti itu tidur ya? iya, udah Heeh. tidur ketemu misalnya cuaca jelek kan udah pasti tambah ngedrop lagi kan, udah 2, 3 hari kurang tidur Iya misalnya iya. kan, tiba-tiba dapat Iya, begitu. benar benar Nah, benar. tapi kan kita berpikir ya biasanya overall lah, kita Iya. trip ini sukses kan kita ngomongnya nggak per hari, kita overall, Mhm mhm. ya kita merasa bawa pulang dengan hasil yang sesuatu yang baru mungkin, Benar benar atau benar. sesuatu yang bisa membuat kita biasanya aku banyak di balik hal-hal yang Mhm. gagal itu, Mhm mhm. nggak tahu selama ini saya selalu merasa ada satu ilmu baru, pengalaman baru yang saya dapetin. Betul betul. Jadi berarti Om Gun adalah mempelajari sesuatu yang salah atau yang kurang itu dipelajari mungkin. Pelajarin. Tapi kan Nah, biasanya kalau kalau yang sudah gitu ya, kalau dia nggak suka ya udah buang aja, iya betul. selesai gitu. Tanpa dia melihat lagi apa sih yang bisa diperbaiki dari sebuah foto ini. Iya betul. Kalau, Begitu ya? buat saya Mhm justru saya lihat, "Oh bagus nih." mhm Nah itu mhm. kan, walaupun memang kondisi sekarang hasil fotonya masih ya oke lah Biasa gitu biasa ya? gitu kan, Heeh. kita malas buat upload-an, Mhm tapi paling nggak kita udah tahu gitu loh kan. mhm. Nah, Next apa gitu next, ya? nah udah tinggal nunggu momen aja kan. Iya iya. Karena Paling banyak berapa berapa kali ke satu spot yang nggak pernah maksudnya, eee, pilihannya 2 nggak pernah berhasil, akhirnya dapat juga, atau berhasil tapi nggak pernah bosen? terus terang dua-duanya itu kalau saya bilang Dua-duanya? kadang-kadang Heeh. juga berlaku. Jadi gini, kadang-kadang ya tepat bagus, kita Mhm. nggak pernah bosan buat ngulang. Terus tuh ya Nah berarti? terus, ya kan. Nah Mhm bisa aja kita kan gagal terus nih sampai mhm. berhasil dan Iya saya yakin nggak mungkin kita nggak berhasil. iya iya. Nah kembali lagi kan kita kan lihat cuaca juga, oke Mhm bulan mhm. ini musim hujan, oke 3 bulan lagi saya ulang deh pas musim kemaraunya Oke, misalnya nggak hujan. heeh. Nah pasti akan dapat cuaca yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Oke oke Jadi oke. buat saya kalau ngomong begini ya udah kadang-kadang ada yang memang saya ulang-ulang kayak Bromo tuh saya tiap tahun itu saya pasti balik. Pasti ke Dan sana? motretnya bisa aja di spot itu lagi. Oh, salah satunya kan? Iya, enggak Heeh. banyakan spotnya itu aja. Jadi kita udah punya spot wajib di Oh, yang Bromo iya yang kalau iya kita iya. ke sana misalnya kita Mhm. harus akan di situ terus. Sama kayak kita misalnya di Pantai Pegadungan, Bener bener, heeh. spotnya nggak banyak. Kita akan ngambil dari situ itu, tapi kan Mhm. kita bisa bermain dengan Pokaleng, Iya, benar ya kan. benar. Angle turun sedikit dengan angle naik sedikit Iya, udah hasil beda, beda. benar benar. Walaupun sama-sama Mhm komposisi. mhm. Tapi nggak pernah pengen di sini udah dapet ini, dapet besok di atasnya atau di mananya gitu? Oh iya pasti. Pasti Jadi ya? kalau ini udah dapat, misalnya hari ini Heeh, kita alternatif? alternatif, tetap Oke. harus. Kita berusaha Mhm. ekspor sebanyak mungkin, Oke oke. prinsipnya. Heeh Tapi kalau heeh. nggak dapat ya kita jangan serakah. Dapetin yang utamanya dulu Benar gitu benar kan. Kalau benar. dapat baru kita geser. Mhm. Karena bagaimanapun kan kita nggak mungkin mau semua itu akan memuaskan. Iya, betul betul Semua akan betul. memuaskan itu akan Mhm. berjalannya dengan waktu. Iya Ya iya. kan dengan balik lagi baru sampai Betul suatu betul. saat mungkin bisa aja bosen deh. Mhm Nah mhm. gitu, tapi banyak kan kalau tempat yang bagus, kalau buat saya sendiri nggak pernah ngerasa bosen, Benar benar walaupun udah benar. puluhan kali. Ya karena memang sering dapat bagusnya dan pengen belajar terus kan Iya di situ betul kan ya? betul. Oke oke. Nah sekarang dari foto-foto yang Om Gun ini kan karya udah banyak ya, Iya, tempat juga banyak di luar negeri, baik baik di Indonesia maupun di luar juga. Nah kira-kira apa sih yang dicari dari hasil-hasil yang ada? masuk hasil akhir dari Ya potret. dari foto-foto yang bagus-bagus ini,
mau diapakan? Oh, kalau saya pribadi memang awalnya saya kan cuma satu di samping pertama belajar, karena fotografi buat saya itu tidak ada batas. Jadi kita nggak bisa ngomong sekarang, "Oh udah hebat, udah pinter," nggak akan, ya kan, akan berkembang terus. Betul. Nah kedua, pastinya saya akan pengen suatu saat ya punya cita-cita gitu kan, oke lah buat buku, atau suatu saat pengen buat galeri. Oh, galeri foto? Foto, nah ya harapannya ya bisa buat dijual pastinya lah ya. Iya, Bisa mengganti lukisan. Kayak di rumah saya sendiri saya sudah nyetak. Jadi besar-besar 1,2 meter dari foto saya, sekalian buat belajar kan hasil foto saya kalau dicetak hasilnya kayak apa, pecah enggak, editing saya yang dengan warna yang agak ngejreng begini, warnanya rusak enggak. Nah ternyata oke kan. Nah dari situ kita pun juga buat pegangan gitu kan, bahwa ngedit segini masih oke, toleransi. Lebih dari sini udah misalnya sudah over gitu kan. Nah di samping itu juga ya kita ngumpulin portfolio lah, paling nggak portfolio. Di samping memang ya kita jalanin hobi sebenarnya gitu loh. Berarti di rumah nggak perlu pakai wallpaper lagi? Wallpaper ada, tapi ya buat lukisannya jadi nggak perlu pakai foto orang atau lukisan, jadi pakai foto sendiri. Foto semua gede-gede semeter. Enggak lah, kan tetap kita taruh di tempat-tempat strategis saja, nggak berlebihan nanti orang rumah yang komplain. Maunya sih begitu kalau bisa satu galeri ya, tapi mungkin next lah ke depannya kalau memang ada punya rezeki, punya tempat ya kan, nah, bikin galeri lah. Oke. Nah, punya nggak tantangan pada saat motret landscape itu apa? Yang tersulit atau memang benar-benar ini sangat mengganggu sekali? Kalau saya lihat ya kalau tantangan utama biasanya memang kan akses. Jadi kalau kita akses jalan atau fasilitas ke sana kadang-kadang kan saya memang bukan orang yang kayak yang misalnya cukup kuat buat misalnya kalau perjalanannya misalnya kita ngomong misalnya naik gunung gitu kan. Nah, itu kan saya tahu di situ saya yakin bagus itu loh. Pengen gitu loh. Tapi saya merasa belum punya kemampuan buat supaya naik ke gunung itu. Kecuali kalau misalnya yang cuma 1-2 jam, 3 jam saya masih kuat. Oke. Kayak selama ini kan kalau saya misalnya di Ijen kan sudah 3 kali saya bolak-balik. Ya kalau udah yang Bismo kemarin juga tahun lalu 2 kali bolak-balik. Kan itu masih 1-2 jam. Oke. Ya kan di samping ada porter gitu kan. Nah, biasanya ya itu aksesnya. Kalau ngomong di Indonesia sebenarnya kalau saya kemana-mana saya cenderung kalau belusukan saya kejar. Selama mobil bisa nyampe dan memang aman gitu. Maksudnya aman secara maksudnya lingkungannya aman. Jadi kita pun waktu lagi motret tidak ada gangguan dari pihak lain itu gitu loh. Betul. Berarti kendalanya lebih ke arah ya akses gitu. Akses secara maksudnya secara lokasi nggak ada kendala berarti. Nggak ada. Yang kita lihat apa yang mau kita bikin di sini ya. Betul. Gitu. Dan kalau ngomong spot Indonesia memang dari barat ke timur ya harusnya banyak sebenarnya. Cuma kadang-kadang ya satu waktu, kedua kadang ya itu aksesnya kalau aku lihat masih susah. Terus di sana misalnya nggak ada ngerasanya nggak nyaman, saya belum ngejar biasanya. Misalnya kayak kita ngomong landscape di daerah misalnya ujung timur kan, misalnya kita Papua ya satu di samping aksesnya kan nggak gampang, harus ya kita nyewa speedboat ini dengan biaya yang kalau kita cuma 2-3 orang kan lebih mahal. Nah, tapi kalau terlalu banyak orang juga terlalu pusing juga. Terlalu susah kan buat maksimal gitu loh. Jadi aku berusaha masih ngejar-ngejar yang terjangkau dulu deh. Kayak 2 tahun ini saya baru sampai Jawa Timur dengan akses mobil masih aman. Masih inilah gitu ya. Karena juga pada saat pandemi kemarin sepi lagi kan. Iya betul. Naik mobil juga enak ya. Masih enak ya betul. Nah sekarang ada prestasi apa yang pernah Om Gunarto raih? Kalau prestasi ya adalah lumayan. Waktu berapa tahun sebelum pandemi kan saya masih rajin tuh. Kan tujuan saya waktu itu saya memang ikutin lomba. Saya banyak kan ikut lomba luar negeri. Oh luar negeri justru. Ya. Karena memang jujur aja kalau saya kan banyak foto landscape sama foto saya kan lebih ke banyak landscape. Jadi landscape itu kalau di Indonesia sendiri agak-agak susah bersaing dengan foto misalnya budaya atau itu kan. Karena kan genre di Indonesia itu cenderung ya itu aja. Temanya ya Indonesia tapi semua genre boleh dan kalau landscape menurut saya memang agak sedikit anak tiri. Kalau menurut saya ya ini pandangan gitu loh. Tidak ada spesifikasi foto yang jelas. Iya betul. Jadi misalnya human aja. Iya betul. Kan nggak mungkin human dilawan dengan landscape atau budaya dengan landscape. Nah, itu kan agak susah. Nah, makanya saya banyak di luar. Nah, biasanya kan ada tema khusus nih misalnya kayak
tentang landscape ada, tentang astronomi ada, ya kan, walaupun memang ada yang umum juga. Nah, tapi kalau umum ini kalau di luar negeri masih landscape masih bisa nih gitu loh. Atau foto nature. Saya berapa tahun kemarin kan 3 tahun ya memang lomba luar nature best itu saya 3 tahun itu pertama winner landscape, terus yang ke tahun berikutnya 2 tahun tuh runner up. Ya kan? Ya maksudnya lawannya juga, dan kebetulan tuh aku ada berapa foto pakai foto Indonesia. Dan itu Bromo sama Pegadung. Asia. Asia Gitu. Itu kebetulan yang winner landscape itu foto kalau nggak salah Bromo. Pegadung. Pegadung. Pantai Pegadungan. Ya, Sumatera ya. Nah, betul. Yang satunya lagi Bromo, satunya lagi foto luar. Oke. Itu. Luar biasa ya. Jadi di luar negeri ini sebenarnya banyak juga fotografer landscape ya. Yang bagus-bagus dan sebagai juga referensi kita untuk bisa berkarya begitu ya. Harusnya sangat. Kalau kita membuka mata bahwa fotografi itu kan menurut saya no limit, nggak ada batas. Benar. Ya, soal nanti sisanya adalah selera kan. Tinggal kita mau arahnya yang memilih yang mana itu hak masing-masing. Dan prinsipnya ya kita saling menghargain aja gitu kan. Bahwa fotografi ini ya sudah. Selera Anda, selera saya, kita sama-sama belajar aja. Yang penting kita menilai dari sudut seni kan, fotografinya gitu sih. Nah, kalau misalnya Om Gun kasih tips buat yang para pemula yang pengen belajar, itu kira-kira harus punya apa minimal? Kita ngomong landscape ya. Kalau landscape pastinya ya kalau kita ngomong kamera, landscape satu udah pasti kamera, lensa. Kamera baik DSLR maupun mirrorless, nggak ada masalah ya kan. Mau yang harga berapa prinsipnya semua bisa. Tidak ada masalah. Ya betul. Gitu ya. Nah, yang udah pasti lensa. Lensa itu minimal ya paling nggak ada wide. Tapi sekarang landscape udah mulai didominasi dengan landscape yang memakai lensa panjang. Betul. Kalau dulu saya waktu belajar juga pikir kalau namanya landscape 16 mili gitu kan. Jadi ngambil se-wide-wide-nya. Padahal berjalan waktu saya belajar lihat orang kok ini rupanya dia memakai Ternyata bagus juga kan. Jadi sekarang saya udah mengkombinasi dua itu. Sama ya pasti kalau ada lensa medium ya akan lebih perfect. Maksudnya wide-nya itu fix atau zoom? Kalau saya bilang ya memang mau lebih enak ya zoom lah ya, lebih punya banyak pilihan. Kalau kita pakai kalau fix menurut saya kalau kita sudah berangkat traveling, kita harus membawakan terbatas bawahnya kita. Kalau kita punya lensa 10 nggak mungkin bisa dibawa semua. Jadi kita harus pilih yang memang bisa mewakili semua. Kalau saya semuanya zoom. Misalnya wide-nya saya 11-24. 24-70. Nah, terus nyambung 70 dulu 70-200, tapi sekarang 70-200 saya hilangin 100-400 karena saya butuh lebih panjang. Lebih panjang lagi ya. Itu. Nah, itu di samping itu semua kamera pastinya kalau kita mau main landscape, nah kita tergantung mau one shot atau mau main blending. Karena orang bule pun banyak melakukan blending. Nah, kalau pakai blending tidak perlu pakai filter. Secara umum tidak perlu. Karena kan kalau dilihat kan filter kan lumayan mungkin ya. Iya, secara harga. Kalau udah beli kamera harus beli ini lagi, ini lagi kan. Nguras kantong nih gitu loh. Pastinya awalnya. Jadi dua cara itu pun bisa tanpa filter dan dengan filter. Filter, betul. Jadi kalau dengan filter ya pastinya kita bisa ngomongnya one shot gitulah. Paling nggak dengan satu foto kita editing, main shadow segala macam bisa jadi foto yang bagus. Ya kan. Nah, di samping pastinya tripod ya kan, karena di kondisi low light kita butuh butuh buat penyangga stabilisasi. Tangan yang pegang. Nggak akan kuat kalau kita udah mainnya 1-5 detik 10 detik kan. Iya. Nah, saya rasa sih itu aja sih harusnya sih. Kalau berarti kalau misalnya equipment-nya udah ada, berarti yang harus dipelajari dari segi fotografinya adalah basic fotografinya ya. Ya harus. Jadi itu fotografi itu kita kalau menurut saya ya, banyak teman saya awal-awal tuh belajarnya pakai auto. Otomatis kalau pakai auto pada saat kita misalnya mau main mengatur mau berapa speednya berapa, susah kan? Bingung. Bingung. Nah, jadi ada beberapa teman saya awalnya dia pakai auto, saya intinya sharing lah ya. Pakai manual. Nah, setelah manual ini kita hubungnya kan 3 macam aja, segitiga, exposure, diafragma sama ISO. Kalau kita bisa membalance ini mau main kayak apa aja Dari kita mau main dari high speed
sampai kita main slow speed, long exposure sampai yang bermenit-menit nggak susah. Nggak ada masalah ya. Karena itu ada teorinya gitu kan. Jadi kita bisa luas gitu loh, belajarnya lebih luas lagi, nggak hanya cuman main misalnya high speed gitu kan. Oke. Ya saya rasa itu teknik harus belajar. Wajib lah ya. Wajib. Percuma punya kamera, punya equipment bagus, tapi basicnya nggak ada. Nah itu padahal basic fotografi ini nggak susah. Iya. Saya belajar otodidak, belajar cuma 3 ini aja. Kalau ini udah bisa nguasain, udah sisanya gampang. Betul, luar biasa. Saya juga percaya akan hal itu. Nah, sekarang alat pendukung lainnya, misalnya software, kayak misalnya kalau RAW, mungkin juga banyak juga yang pengen tanya. Ya. Sebenarnya processingnya itu menggunakan Photoshop atau software bawaan kamera? Kalau saya pribadi, saya menggunakan Photoshop. Nah, jadi pastinya dari foto saya pindahin ACR, ACR buka ya. Saya biasanya edit dari situ aja. Photoshop buat menambahkan sedikit aja biasanya. Sama buat resize gitu kan. Resize ya. Ya biasanya kalau saya foto sendiri juga saya nggak berlama-lama nih. Kalau motret gitu loh, editing paling kalau fotonya udah bagus biasanya 5 menit juga kelar. Dari awal sampai udah finishing. Jadi dari proses pemotretan untuk finishingnya maksudnya paling naikin shadow sedikit. Shadow itu kan masih wajar ya. Betul. Kita anggap masih wajar. Itu nggak butuh berlama-lama ya. Nggak. Kalau kita memang sudah banyak, maksudnya banyak latihan lah ya. Semua itu kan latihan. Betul. Jadi pada saat kita udah latihan udah tahu nih, oh segini kita harus naikin seberapa banyak shadownya. Oh highlightnya segini, terlalu ini kita highlightnya atau kontrasnya atau saturasinya kan. Nah itu cepet sih. Kalau saya bilang sudah kayak gitu 1 menit juga kelar. Tinggal open, masuk Photoshop, udah tinggal mau didandanin lebih enggak kan. Itu udah selera gitu loh biasanya. Benar-benar. Wah luar biasa nih Om Gun. Ya. Pengalaman motretnya banyak, terus fotonya juga banyak, juara terus di luar negeri lagi ya. Ya ada lah dulu. Tapi kan itu sebuah prestasi gitu. Ya jadi ya tujuannya sebenarnya buat aku sih ya satu prestasi, kedua sama pengen menguji itu loh kemampuan kita, foto kita bisa diterima nggak gitu di paling nggak di dunia luar gitu loh. Kalau nggak kan kita rasanya foto kita kan udah wah bagus, tapi kan harus orang lain juga menilai foto kita itu pantas nggak. Kalau jagoan kandang gitu. Iya, jadi paling nggak kalau udah ya paling nggak kita jadi lebih confident pada saat kita mau maju lagi lebih menghasilkan yang karya yang lebih, kita udah punya fondasi yang kuat bahwa kita udah punya standarnya di sini. Ya, lebih gampang gitu. Oke. Nih pertanyaan terakhir. Ada brand minded gak sih kalau untuk motret landscape? Maksudnya brand minded apa nih? Kamera? Misalnya harus merek ini lebih bagus dibanding dengan ini. Oh enggak lah, kalau saya sih enggak. Buat saya karena saya jujur aja kan saya memang dari awal udah memang karena sudah invest banyak di Canon. Ya kan. Jadi ya kadang-kadang saya udah merasa cukup di situ. Walaupun memang sebenarnya kan kalau saya teman dari brand-brand lain ada yang lebih sebenarnya. Betul. Nggak segampang itu kita ini mau jual juga harganya jatuh, mau beli lagi juga pastinya lebih mahal. Ya sedangkan saya merasa udah puas, ya udah jalanin itu dulu aja. Jadi gear yang saya ini atau udah gear lama semua udah. Jadi yang sudah cukup bertahun-tahun dan biasanya saya udah puas ya udah nggak akan nambah-nambah lagi. Ya berarti intinya adalah bagaimana apa yang kita punya itu kita maksimalkan seperti itu. Ya? Bisa banget, pastinya. Jadi nggak perlu kita si A beli ini kita beli. Si B beli merek bagus kita beli, nggak perlu. Nggak harus begitu. Jadi perlu nggak gitu kan? Kalau kita ngerasa nggak perlu ngapain? Kalau dengan intinya gini, kalau kita sudah bisa menghasilkan foto bagus dengan itu, ya dan kita sebenarnya ada yang lebih misalnya kalau bilang lensa kamera ini FPS-nya bisa 20. Nah kita lihat, kita butuh nggak buat FPS 20 itu? Kalau nggak butuh ya buat apa? Kecuali pada saat udah mau wildlife atau mau sport ya memang pasti butuh yang FPS tinggi gitu. Tapi kalau kita mau landscape kan nggak butuh itu. Jadi tergantung kebutuhannya lah. Kebutuhan lah. Jadi kebutuhan kalau kita butuh memang yakin ya beli kalau memang ada budget. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah dulu gitu. Intinya kan. adalah jangan termakan oleh kompor. Begitu ya, kan ya. Betul. Karena itu membahayakan juga soalnya. Betul. Yang ada kadang-kadang kita beli mahal-mahal terus ternyata nggak kepake. Useless juga ya. Useless juga sayang lah gitu. Tapi kalau ada punya budget lebih mau koleksi ya boleh aja. Kecuali berlebihan lah. Iya betul. Oke. Wah ini seru banget nih. Terima kasih banyak Om Gun udah datang ke sini menyempatkan diri. Sukses terus buat karya-karyanya. Amin. Semoga juara lagi di dunia lagi internasional makin banyak. Amin. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih ya sudah diundang. Oke.
Bye-bye.